Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Yesus datang tidak membawa agama. Bahkan dia tidak membawa agama yang baik di antara agama. Tetapi Yesus sungguh-sungguh dia juga tidak membawa kebenaran. Karena dialah kebenaran. Dikatakan bahwa 700 tahun sebelum Kristus datang ke bumi, Yesaya menubuatkan akan lahir seorang anak manusia. Seorang anak yang telah lahir bagi kita. Seorang anak yang lahir bagi kita namanya ajaib. Sebab di dalam nama itu orang percaya yang terhubung akan menemukan keajaiban. Seorang putra yang diberikan di dalam dia berdiam seluruh manifestasi dari Bapa. Dan di dalam dia ada kehidupan yang tersedia. Saudara, ketika kita terhubung dengan dia, maka di situ kita mengalami satu aliran yang membawa kehidupan dalam hidup kita, yaitu sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan berkata kepada ahli Taurat, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum ini terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kita lihat bahwa seluruh isi Alkitab itu tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Yang pertama dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan di segenap akal budimu. Saudara, artinya kita mengasihi Tuhan, ada satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa adanya keterhubungan kita dengan Kristus, maka kita nggak ada power, saudara. Power itu yang merestorasi akibat apa yang hilang akibat kejatuhan manusia, ya. Dan kalau di dalam kejatuhan itu dikatakan manusia tidak saja kehilangan agama. Katakan Adam waktu jatuh di Taman Eden, dia tidak kehilangan doktrin. Adam tidak kehilangan peraturan, ya, tapi Adam kehilangan hubungan dengan Tuhan. Orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka dia akan kehilangan kehidupannya. Alkitab menjelaskan apa gunanya kita mempunyai seluruh isi dunia kalau kita kehilangan kehidupan. Saudara, kalau kita kehidupan kita, apa gunanya kita mempunyai banyak pengertian? Apa gunanya kita mempunyai banyak doktrin tentang kebenaran? Kalau kita kehilangan connection dengan Tuhan, dan di situ kita kehilangan kehidupan kita yang sesungguhnya. Saudara, apa arti makna dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini? Memang ada 3 hal, ya. Yang satu, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu yang menentukan kita menjadi siapa dan kita menjadi apa. Apa yang kita peroleh dan bagaimana kehidupan kita. Karena tanpa hubungan semua yang kita miliki, itu semuanya itu nothing, tidak ada apa-apanya. Apa yang membuat Saul dan Daud berbeda? Daud mengerti apa yang terpenting dalam hidupnya, yaitu hubungan. Yang dia pertahankan ketika Daud jatuh dalam dosa, dia lari dan ke Yerusalem. Ketika pasukan Absalom masuk, dan dia minta satu hal pada Tuhan. Jangan kau ambil
rohmu dalam hidupmu. Dia mempertahankan hubungan ini. Daud tahu hal yang terpenting dalam hidupnya yaitu hubungannya dengan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan menawarkan bukan seperti hubungan biasa, tapi hubungan dalam perjanjian. Di situ dikatakan kita masuk ke dalam pintu yang disebut kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita tidak bisa masuk. Saudara, kenapa hubungan kita dengan Allah itu harus melalui kasih karunia? Karena Allah itu kudus. Allah itu kasih dan sekaligus kudus. Tanpa kekudusan tidak bisa kita menyentuh Dia. Saudara, jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bahkan manusia dalam keadaan dosa, tidak mungkin bisa terhubung dengan Tuhan di surga. Sekalipun dia beragama, sekalipun dia ke gereja setiap minggu, sekalipun dia berdoa, saudara, tetapi dia tetap mati dalam dosanya. Dia tetap mati dalam agamanya. Dia tetap mati dalam perbuatan yang baik atau yang jahat. Yesus pernah berkata, bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan dosamu diampuni. Dua kata ini, mana yang lebih berat? Bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau dosamu diampuni. Bagi Yesus yang berat adalah dosa yang diampuni. Karena apa? Dengan pengampunan dosa, dia harus mati di kayu salib. Saudara, ketika Maria Magdalena ada di tengah jalan, mungkin juga pakaiannya sudah tidak lengkap. Dia memohon belas kasihan. Tetapi ahli Taurat memandang dia dengan jijik. Dan dia siap dilempari batu hingga mau mati. Saudara, tiba-tiba ada sepasang kaki yang datang di tengah-tengah mereka. Dia menulis di tanah. Para ahli Taurat terhentak. Mereka pergi meninggalkan satu persatu. Wanita ini dengan keputusasaannya, dia menyentuh kaki Kristus itu. Sebelumnya dia pernah minta belas kasihan pada ahli Taurat. Tetapi ahli Taurat memandang dia dengan jijik. Tetapi kali ini dia berbeda. Dia datang pada Yesus dengan segala keputusasaannya. Saudara, dan dia tahu dia tidak ditolak. Dan dia tahu ada tangan yang terurut dengan penuh kasih sayang. Dan ini sungguh-sungguh ada pengampunan. Sungguh ini adalah sesuatu yang amazing grace, kasih karunia. Karena dosanya diampuni. Perempuan itu dikatakan, Yesus tanya, di mana orang yang menghukum engkau? Tidak tahu Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Dan Yesus telah membayar segala dosanya di kayu salib. Dan berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Inilah kasih karunia. Di mana kalau kita terhubung dengan Tuhan dan di dalam kasih karunia, dengan persekutuan di pengat Bapa, kita akan menerima segala janji Tuhan itu. Saudara, kita bisa bilang Yesus ada di dalam kita. Kita terhubung dengan Dia. Saudara, kalau kita terhubung dengan Dia, maka ada akses iman kita menerima kasih karunia. Dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saudara, apapun boleh terhilang dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai hubungan kita dengan Kristus terhilang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kita sudah pergi ke gereja. Mungkin kita merasa kita sudah berdoa. Tetapi sebenarnya kita sudah kehilangan hubungan yang sungguh-sungguh sejati dengan Kristus. Oleh karena itu, ayo kita mau dengan segenap hati, pikiran kita,
jiwa kita mau mengasihi Tuhan, kita mau terhubung dengan Tuhan, sungguh-sungguh setiap saat kita ingat kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, kasihlah sesamamu manusia, hukum dengan sesama. Mungkin saudara dengan sesama kita pernah disakiti, ya, dan mungkin kita juga menyakiti. Kalau itu saudara kita terjadi, ada satu hukum yang membuat kita bahagia, yaitu mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni, dan Tuhan ingatkan, barang siapa mengampuni orang lain, maka dosanya juga diampuni dalam doa Bapa kami. Seperti Kristus di atas kayu salib, di tengah-tengah hujatan, itu sangat menyebalkan. Orang yang bebal, ya, yang sok pintar berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Yesus menerima hujatan, kotoran, supaya apa? Supaya kita bisa diampuni. Di atas kayu salib, dia berkata kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada satu kepahitan yang dimasukkan oleh iblis di dalam hati Tuhan Yesus. Tubuhnya boleh dihancurkan, tetapi hati Tuhan Yesus tidak pernah tersentuh. Hati Tuhan Yesus tetap murni, tetap bersih. Yesus memberi contoh. Kalau saat ini kita punya ganjalan, ya, mungkin tersakiti atau disakiti oleh seseorang, bahkan orang yang dekat dengan kita, orang yang kita percayai, biarlah saat ini kita menangis di kaki Tuhan. Kita akan dibebaskan dari rasa marah, rasa benci. Mungkin kita kecewa, sehingga kita bisa memahami dan kita bisa melakukan perintah Tuhan yang kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Di mana hal ini, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Yang sama pentingnya. Saudara, kita bisa berdoa berjam-jam. Tetapi kalau kita nggak bisa berdamai dengan orang lain, saudara, maka firman Allah katakan, kau harus berdamai dulu. Ya. Keluarlah dulu, berdamai dulu ya. Mungkin lewat WA, chat, mungkin ada yang salah pada kita punya hati yang sebal. Ayo kita saling berdamai lewat WA atau apa. Sehingga kita nggak ada ganjalan satu sama lain. Antara ayah, ibu, anak, suami, istri, ya. Kita harus pertahankan semua. Kita jangan mikir mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita mikir mana yang benar, yang mana salah, nggak pernah selesai, saudara. Nggak pernah selesai. Saudara Yusuf, kalau Yusuf itu yang dimasukkan sumur, dijual oleh saudaranya, ya, itu sebenarnya kalau Yusuf tidak bisa mengampuni itu wajar, ya, wajar kalau dia disakiti oleh saudara. Tetapi kalau Yusuf gagal mengampuni, itu maka saudaranya itu akan mati semua, dan dia tidak menjadi satu sosok dan sebuah message melalui hidupnya, dan dia kehilangan cerita bahwa dia menjadi satu contoh seperti Kristus yang sudah dikhianati, dan dia dikhianati saudara, tetapi dia memberikan kasih kepada mereka. Dia mengampuni. Justru lewat penganiayaan dari saudaranya dan lewat itu, Tuhan pakai semuanya itu untuk penggenapan mimpi yang Tuhan janjikan. Yusuf di Mesir, kirim ke Mesir. Di situ dia ketemu Potifar. Di situ dia minum dengan juru minum Raja Firaun. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Semua yang direka-reka, yang jahat oleh orang, selama kita ada di dalam Kristus dan dicatat di mata Tuhan, akan dijadikan kebaikan buat kita. Maka dari itu, selesaikan semua ganjalan, semua kekecewaan, semua kemarahan, semua kebencian dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga, yaitu terhadap dirimu sendiri. Seperti terhadap dirimu sendiri. Saudara,
jangan kita membenci diri kita sendiri. Sebagai orang yang menganggap diri kita ini gagal. Saudara, kita dipanggil untuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Bukan artinya sesuatu yang egois, ya, mengasihi diri sendiri. Bukan. Tapi kita mengasihi diri sendiri karena apa? Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Ini yang penting. Jadi dikatakan kita harus mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan artinya kita menjadi orang yang mengasihi diri kita sendiri, menjadi orang yang egois. Tetapi artinya kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Saudara, kita tidak pernah menciptakan mata, rambut, hidung, semua tangan ini. Semua yang ada pada kita ini, kita bukan ciptakan. Semua ini Tuhan yang menciptakan. Satu anugerah yang Tuhan berikan. Yang berikan pada kita untuk dipercayakan pada kita. Untuk kita menghasilkan buah. Oleh karena itu kita harus rawat kesehatan jasmani dan rohani kita. Saudara, untuk supaya apa? Kita sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan. Dan hidup kita tercatat menjadi satu message bagi Tuhan. Memang tujuan akhir kita adalah roh, ya. Tapi roh ini kan ada wadahnya, yaitu tubuh kita. Oleh karena itu jaga kesehatan kita juga. Kalau kita sakit, maka semangat kita juga drop, kekuatan kita drop, ya. Dan di situ dikatakan efektif kita juga berkurang. Saudara, orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, maka tindakannya itu kepada orang lain itu menjadi kejam. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, atau kepada anak. Itu masing-masing akan menderita. Saudara, kita harus belajar tentang cinta, yaitu satu perasaan yang kita pelajari. Ketika kita nggak bisa selesai dengan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa mengasihi orang lain dengan benar. Sebagian orang tua mungkin memaksakan anaknya seperti angan-angannya. Kita boleh berdoa, minta pada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita untuk anak kita. Tetapi kita tidak bisa memaksakan. Ketika seorang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, tidak bisa mungkin kita mengasihi Tuhan dengan benar. Seperti orang Israel, dia mengalami proses, ya, tapi mereka menganggap dia sebagai korban nasib. Dia berontak pada Tuhan. Sehingga 40 tahun Tuhan memperkenalkan dia, Tuhan pelihara dia, Tuhan membebaskan dia. Tetapi dia menganggap itu semua proses satu nasib yang jelek bagi dia. Dia menggerutu, dia bersyukur. Akhirnya apa? Mengalami kematian semuanya, kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena tidak selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri tidak bisa mengasihi Tuhan juga tidak bisa. Atau mungkin mengasihi Tuhan tetapi tidak bisa mengasihi sesama. Walaupun berdoa berjam-jam, seperti yang dikatakan kitab Amos. Kitab Amos berkata, kau bisa tambahi korbanmu, kau bisa tambahi perayaanmu. Tapi kalau kau tidak hidup benar, tidak mencintai sesama, Tuhan tidak akan terima korbanmu. Tuhan tidak suka bersama. Itulah yang dikatakan, kasihilah sesamamu manusia dan juga diri. Saudara, kekristenan bukan kita ketemu agama. Kekristenan adalah satu pertemuan, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Biarlah semua ganjalan-ganjalan di hati kita, saudara, kita perbarui. Kita minta di bawah kaki Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bersihkan hati kita. Dan kita akan mengalami keajaiban, amazing grace di dalam hidup kita. Amin.